Anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan maqbula. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik, tema 7, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran ke-1. Pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran di subtema 1, kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Dan mengapa kamu mengidolakannya? Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan bersama kedua orang tua kamu, para pemimpin idola yang kamu idolakan. Apakah pemimpin idola anak-anak ibu bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau bahkan pendidikan? Kemudian, catat hasil diskusi anak-anak ibu bersama kedua orang tua di dalam tabel berikut ini. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Nah, seperti contohnya, pemimpin idola kamu adalah seorang dokter. Kelembagaannya yaitu rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Tugas seorang dokter yaitu merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan, dan banyak lagi hal-hal bermanfaat yang dilakukan oleh seorang dokter. Manfaat lembaga. Yang pertama, sebagai tempat warga berobat, kemudian tempat warga mendapatkan obat, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Sekarang, ayo membaca. Setelah anak-anak ibu membaca Pamanku Lurah Idola, perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan tersebut. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, setelah anak-anak ibu memahami nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks Pamanku Lurah Idola, sekarang jawablah tugas berikut ini. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagi kamu dan lingkungan sekitarmu. Lurah idola, seperti tokoh dalam cerita sebelumnya,
memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, sekarang coba perhatikan susunan naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Teks pidato harus memuat salam pembuka yang berisikan kalimat sapaan. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Dan di salam pembuka terdapat pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Teks pidato juga harus memuat inti. Inti berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Selanjutnya, keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Kemudian, teks pidato harus memuat penutup. Penutup ini berisi penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, salam penutup. Salam penutup berisi kalimat seperti terima kasih. Nah, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk anak-anak ibu semuanya. Ibu akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu melaksanakan sholat duha.